Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Di WCC minggu ini sekarang kita bakal ngebahas tentang Python dari basic sampai advance. Jadi buat yang baru ngedengar Python sekalipun, it's okay lah. Ini di sini bahas dari basic banget dah. Oke. Ini saya ya, udah pasti pada tahu lah ya. Oke, nah ini terus disclaimer-nya ya. Jangan berharap menguasai Python hanya dengan ikut WCC ini. Nah, jadi intinya kalau bagi kalian yang pengen nguasain Python, usahain latihin juga lah istilahnya. Practice juga tiap hari. Kayak gitu. Oke. Buat hari ini dibagi 4. Yang pertama ada introduction buat ngasih tahu Python itu apa dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada basicnya. Di basic ini saya bakal ngasih tahu apa aja yang ada di Python dan gunanya buat apa dan sebagainya lah. Terus kalau use case-nya itu nanti saya bakal liatin use case di pada saat mau ngerjain challenge di algoritma atau di CTF ya. Terus sama scripting buat otomasi yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus buat bonus stuff-nya ntar ada hal-hal yang ya kayak tips and trick lah bisa dibilang yang bakal ada di Python ini apa aja gitu. Oke. Lanjut introduction. Nah, buat introduction ini ya jadi Python itu apa? Nah, ini saya jelasin dari awal deh. Jadi di sini itu kan ada tulisannya, ingat Anda tidak perlu membeli seekor anaconda untuk membeli seekor Python. Nah, ini sebenarnya untuk ngebenerin suatu konsep yang salah gitu yang dipunyain oleh banyak beginner ya biasanya. Nah, ntar saya lanjutin lagi pembahasannya. Oke. What's Python anyway? Nah, jadi Python itu merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi bagi kalian ini kan anak Daskom udah pasti bisa lah ya bahasa C. Jadi gampang lah Python karena Python itu dibuatnya pakai bahasa C gitu. Dibuatnya itu pakai bahasa C. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjut. Ini saya masih connect kan? Masih Bang. Oke. Masih Bang. Nah, ini klarifikasi atas hal-hal yang biasanya orang pikirinnya salah ya. Nah, ini pertama, text editor tidak mempengaruhi bahasa pemrograman. Jadi, kalau ada orang nanya, misalkan kayak, Bang, belajar Python tuh mesti pakai VS Code atau mesti pakai apa? Nah, ini pertanyaan yang salah sebenarnya, karena text editor itu nggak mempengaruhi bahasa pemrograman. Jadi yang namanya text editor itu namanya buat ngedit teks gitu, nggak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman. Untuk ngoding Python sendiri ya boleh bebas pakai apa aja, karena kan pada dasarnya bahasa pemrograman itu cuma teks doang gitu. Teks yang dikompil atau diinterpretasi sehingga dia bisa menjalankan sebuah komen pada komputer gitu kan. Nah, makanya untuk ngedit teksnya ya terserah mau pakai Notepad kayak mau pakai Notepad++, VS Code, apapun, Vim, Nano bisa ya. Oke. Lanjut. Terus kalau misalkan pertanyaannya Python itu dikompil atau diinterpretasi. Nah, sebenarnya Python itu dua-duanya. Python itu dikompil ya, diinterpretasi ya. Kalau kalian pernah ngoding Python ya. Jadi Python itu pas dijalanin, misalnya gini deh, saya contohin. Kita buat sebuah Python, code Python yang biasa aja lah ya. Ini cuma ngeprint doang, misalkan kayak gini. Ini kan cuma bakal ngeprint TSET doang. Oke, kita save misalkan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan codingannya itu dia cuman print doang kan. Nah, di saat kita nulis Python 3 bla bla kayak gini, nah dia bakal ngejalanin. Nah, sebelum dia bisa ngejalanin itu dia dikompil dulu sebenarnya di dalamnya kayak gitu. Nah, terus saya bilang kan di sini ada Python itu terinterpretasi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau di sini kan saya jalanin pakai Python 3 test.py ya. Nah, kalau misalkan kita tulis Python 3 doang, nah kita masuk ke dalam
Python Interactive Mode, di mana kita di sini bisa langsung input codingan Python apapun itu ya. Nah ini contohnya kayak tadi print misalkan tset. Nah ntar keluarnya kayak gini. Nah ini mode yang dimana si Pythonnya ini nggak ke-compile tapi terinterpretasi seperti itu. Jadi kalau yang kayak gini tuh namanya REPL. REPL itu maksudnya saya tiba-tiba lupa ya. REPL itu kalau nggak salah run, evaluate, print kalau nggak salah sih ya. Oh read gini. Read, evaluate, print loop. Ya betul. Read, evaluate, print loop. Nah kayak gini, ini REPL nih singkatannya. Oke gitu, betul Liga. Thank you Ga. Oke lanjut. Nah di sini Always helps. nice. Oke, ngoding Python nggak selalu harus di IDE, sama halnya dengan ngoding bahasa apapun nggak selalu harus di IDE. Nah ini balik lagi sama kayak yang pertama tadi saya bilang. Jadi text editor itu nggak mempengaruhi bahasa pemrograman. Intinya seperti itulah. Oke, terus yang keempat, kalau kalian pernah dengar Anaconda nih ya, biasanya yang baru masuk data science nih, wah ini harus nginstal Python apa harus nginstal Anaconda? Nah ini suatu pertanyaan yang salah juga sebenarnya, karena Anaconda itu cuman suatu hal yang bisa digunakan untuk keperluan Python gitu. Jadi language-nya atau bahasanya itu tetap Python. Nah cuman Anaconda ini dipakai buat fokus ke data science Python-nya itu. Karena Anaconda itu nggak cuma Python, Anaconda itu ada bahasa R juga gitu. Nah kalau misalnya analogi Anaconda itu daripada beli kuota ya kan, ada SMS, nelpon, internet, nah itu beli satu-satu, mendingan beli paketan langsung gitu biar lebih hemat dan nggak capek. Misalnya daripada install satu-satu, install Python, install Pandas, install apa segala macam buat kebutuhan data science, nah mendingan install Anaconda, itu udah ada satu semuanya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau saya kecepatan kah ngejelasinnya? Nggak ada ya kayaknya. Oke deh kalau nggak ada. Putus. Oh iya. Yang lain gimana? Kayaknya betul. Bang Cuda itu putus-putus kayaknya. Oke lah. Kalau yang lain anu. Oke, lanjut aja kalau gitu. Nah, terus di sini ada Python 2 is dead, long live Python 3 ya. Jadi kalau bagi kalian yang tahu sejarahnya Python, dulu tuh Python dimulainya dari Python 2 namanya. Nah, Python 2 itu sekarang udah nggak lagi lanjut developmentnya, udah deprecated lah bisa dibilang. Makanya sekarang semua orang pindah ke Python 3 kayak gitu. Nah ini intermezzo aja ini. Oke, mungkin udah pada tahu belum cara install Python? Saya ngasih tahu simpelnya aja kali ya. Welcome to Pip install Python. Bukan. Emang kalau itu package manager. Iya, Pip itu package manajernya, bukan Pythonnya. Gini. Kirainnya install. Ya, jadi gini. Kalau buat download Pythonnya itu sendiri gampang sih. Ini kan ada, kita masuk ke python.org downloads. Ntar di sini ada tulisan nih kan, mau buat OS mana, OS Windows kah, Linux kah, atau Mac kah. Nah ini tinggal diklik. Ntar kalau saya kan Linux nih. Nah, ini tinggal download. Nah ini ada Python 2, ada Python 3. Nah makanya kalian downloadnya Python 3 aja nih yang atas nih. Ntar download Python 3. Mana ya? Nah ini nih. Ini kan ada source release-nya. Ini ada buat Mac, ada buat Windows kan. Windows pun ada AMD, ada x64, ada ARM. Enggak sih, Windows ada ARM. Sorry. Ya Windows itu ada AMD 64, ada x64 kayak biasa. Kayak gitulah pokoknya. Ini ntar tinggal diklik tuh kan, ini ada executable installer. Ini biasanya .msi, ntar .msi itu tinggal diklik 2 kali, jalanin, selesai lah. Ada Pythonnya gitu. Kalau belum ada Pythonnya, namanya gini, auto set global variable for Python 3. Nah cari aja kayak gini ntar di internet, ntar ada banyak.
Kalau buat installing mah tinggal tanya-tanya aja lah ntar di servernya ya, gampang tuh. Oke. Kita lanjut lagi. Yes. Wait. Oke, basicnya sekarang. Nah, ini paling basic yang paling basic itu kan Hello World ya. Cuman di sini saya ya karena kalian udah biasa dengan bahasa C yang pakai printf segala macam, ini lebih simple lah. Ini jadi nggak akan saya ajarin Hello World itu gimana. Ya kalian cari tahu sendiri lah kalau Hello World. Oke. Ini yang bakal saya ajarin sekarang buat basicnya. Ada looping, ada list comprehension, ada branching, ada class and function, file operation, sama OS communication. Oke. Saya lanjut dulu. Nah, di sini pertama looping. Nah, cara looping di Python itu sesimpel ini gitu. Nih, saya contohin aja langsung. Di sini udah ada. Ini ntar bakal saya push ke reponya kok. Jadi tenang aja. Oke, nah ini ada looping. Nah, pertama itu kan di sini kita ngelihat ada for x in range 10 ya, baru print x, terus di akhirnya ada end. Nah, simpelnya sebenarnya seperti ini. Ini deh. Yang ini saya komen dulu. Oke. Nah, kita lihat sini fokusnya. Nah, di sini kan ada for x in range 10. Nah, range 10 ini maksudnya dia bakal nulis dari 0 sampai 10 kayak gitu. Itu range 10 maksudnya. Nah, for x in range 10 itu bakal mengapply dari 0 sampai 10 itu ke x gitu. Jadi x-nya itu bakal jalan dari 0 sampai 10. X-nya itu dari 0 sampai 10. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini ya. Misalkan saya jalanin nih. Ini kan nama filenya loop.py. Nah, saya jalanin misalkan loop.py. Nah, dia bakal jalanin dari 0 sampai 10 kan. Nah, cuman kan karena gini, satu hal yang belum saya kasih tahu. Range ini istilahnya kayak array gitu. Jadi di saat saya ngomong di sini 10, berarti jumlah array-nya itu atau length array-nya itu ada 10. Maka dia jalan dari 0 sampai 9 kayak gitu. Nah, terus di sini kan ada print x. Nah, ini kan harusnya biasanya kalau Python biasa nih ya, itu kan print test gini doang kan, nggak ada n-nya lah gitu. Nah, maksudnya n di sini tuh apa? Maksudnya gini, kalau di sini kita lihat kalau print test doang, dia ngeluarin tes, terus ada ke bawah kan, pindah kan. Nah, sementara kalau misalkan kita tambahin n di sini, misalkan kita taruh kosong kayak gini, nah dia nggak ada new line-nya ini. Dia bakal tetap di sini jatuhnya. Di sini yang harusnya ke enter, ini nggak ke enter tuh. Karena di sini kita taruh n-nya kosong. Jadi end-nya yang default itu dia /n kayak gini. Nah, ini defaultnya tuh kayak gini. Tes n-nya /n. Nah, tapi saya nggak mau kan ada /n-nya gitu. Jadi ya kalau ini dijalanin nih, ini bisa di copy juga di sini. BTW gitu. Nah, saya taruh di sini. Jalanin, nah ntar keluar sama tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah terus kedua, di sini kan ada indentation ya. Indentation itu bisa dibilang apa ya, tab lah, ada tabnya lah bisa dibilang. Nah, ini kayak gini, ada for kan, terus di sini ada titik 2, terus di sini ada tab. Nah, maksud dari tab di sini buat ngegantiin curly braces atau kurung kerawal kalau di bahasa C. Kalau di bahasa C kan biasanya kita tulisnya sini deh. For di sini isinya bla 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 ya kan. Nah, terus di sini kita taruh kurung kerawal. Nah, ini sama aja kayak gini istilahnya. For di Python itu bentuknya kayak gini. Jadi di Python itu semuanya berdasarkan indentasi gitu. Jadi kalau misalkan indentation-nya itu di sini, nah berarti ini kan atasnya kita lihat, atasnya apa? Atasnya for. Nah, berarti ini termasuk ke dalam for kayak gitu. Kalau misalkan kita mau buat for di dalam for, ya sama halnya misalkan gini. For x kayak gini 10 misalkan, terus for lagi range 10 print misalkan di sini ya x, y. Nah, ini kan yang pertama nih di sini kan. Terus yang kedua ada indentasi dulu atau ada tab dulu baru for gitu kan.
Nah, terus yang ketiga, ini tabnya 2 kali. Nah, sekarang gampangnya gini lihatnya, bacanya. Ini print ini, dia lihat atasnya apa. Yang tabnya itu sejajarnya sama di sini itu apa gitu. Nah, ini kan sejajarnya sama for kan. Nah, berarti print ini tuh masuk ke dalam for ini. Kurung kurawalnya inilah istilahnya. Nah, terus yang pertama ini kan match-nya sama for yang kedua ya. Nah, berarti yang for kedua ini tuh ada kurung kurawalnya di sini gitu. Ini anggapannya kalau bahasa C itu kayak gini lah. Nah, kayak gini. Di simple lah kalau buat ngertiin Python mah. Nah, ini simpelnya kayak gini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu masalah for-nya, loop-nya? Ini kalau mulai dari 1 gimana? Yang ditambah X plus 1 gitu. Atau gimana? Iya, tinggal X plus 1 aja. Jadi X plus 1 gitu. Iya. Nah, ada dua cara di sini. Cara yang keduanya adalah di sini kan ada contoh pertamanya yang ini. Nah, contoh yang kedua itu ada 0, 10, 2. Maksudnya 0, 10, 2 itu kayak gini. Dia dari 0 sampai 10, tapi naiknya itu 2 kali. Misalnya kayak gini nih. Saya kasih contohnya ya. Ini kita komen dulu. Berarti genap dong. Ya, genap bisa dibilang gitu, betul. Loop kita jalanin. Nah, dia bakal jalanin 0, 2, 4, 6, 8 gitu. Kenapa 10-nya nggak masuk? Karena tadi kan yang saya bilang ini kayak nyampe 9 aja gitu. Wah, anjir. Ini dia itu naiknya berapa stepnya lah bisa dibilang. Naiknya 2 berarti 2 kali. 0 naik 2, 2 naik 2, 4, 4 naik 2, 6, 6 naik 2, 8 gitu. Oke, terus selanjutnya nih yang ketiga contohnya. Kalau yang ketiga itu dia stepnya bisa min juga sama. Ini kan kalau stepnya positif, di sini stepnya bisa minus. Jadi kalau 10, 0, minus 2, berarti ntar dari 10, kita contohin aja. Ini udah ada sih. Wait. Nah, ini dari 10, 8, 6, 4, 2. Nah, kenapa nolnya nggak masuk ya kayak tadi saya bilang kan. Ini tuh kayak kurang dari lah, bukan kurang sama dengan gitu. Kalau di bahasa C. Gitu. Tuh kalau buat stepnya. Dan ini kalau misalkan mau mulai dari 1 ya gampang. Ini tinggal 1 sampai berapa gitu. Mau mulai dari 2 sampai berapa. Kayak gitulah. Simple itu gitu. Oke, itu contoh for. Nah, terus ada contoh while. Nah, kalau while tuh kayak gini. Kalau while mah kayaknya sama deh kayak bahasa C. Sintaksnya juga. While i kurang dari 10, titik 2. Nah, ini jangan sampai lupa nih kalau di Python itu ada titik 2. Jadi titik 2 itu anggapannya sebagai pengganti kurung kurawal. Cuman karena dia titik 2 jadi nggak perlu ditutup gitu loh, karena udah dibatasinnya pakai indentation ini. Gitu, pakai tab. Di sini kan ada tab. Kayak gitu. Itu buat loopnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Buat yang loop? Nggak ada. Benar bang. Penampakannya do while kurang nih. Do while? Iya. Do while ada. Do Ya? while. Dulu baru while dipasang di while. Sebenarnya do while. Kenapa? Kan ada 3 jenis. Iya. Di program. Iya, nah masalahnya gini, do while di Python itu nggak ada. Adanya cuma while doang. Oke, ngerti. Jadi do while di Python itu ya kayak gini aja. Dia cuman di atasnya taruh apa, sintaks buat do-nya istilahnya. Nah, terus baru while-nya. Karena kalau buat sintaksnya do while gitu yang kayak di bahasa C itu nggak ada di Python. Jadi cuma ada while sama for doang. Gitu. Oke. Ngerti maksudnya. Nah, gitu. Jadi kalau ya lakuin di atasnya dulu sebelum loopingnya. Ngerti maksudnya? Ya betul gitu.
Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya kayaknya. Oke, itu Python hanya memiliki for loop dan kenapa? Nge-lag, putus-putus. Oh, nge-lag. Sekarang aman nggak? Kayaknya aman sih ya. Untung yang record saya. Tapi kalau misalnya mau looping string gimana bang? Kalau mau looping apa? String. Ini kan jadi looping arc doang kan. Terus kita mau looping string gimana bang? I see. Good question. Kayak gini. Saya buat di interpreter deh langsung. Python 3. Oke, misalkan kita punya string nih A. Stringnya misalkan hello world ya. Biasa. Oke, kayak gini. Nah, misalkan tadi kan maksudnya itu pengen looping si stringnya kan. Nah, ini gampang kalau di Python, tinggal for, misalkan ini kita namain char ya, in A. Nah, terus kalau kita print charnya, nah udah ke print satu-satu tuh. H E L L O world. Kalau misalkan nggak mau ada enternya, nggak mau ada new line-nya, tinggal tambahin n sama dengan kutip 2. Selesai. Gitu. Jadi ya emang gampang lah Python tuh. Wow, pakai Sterling. Iya, nggak usah. Apa Sterling? Apa itu Sterling? Ya sebenarnya di internalnya pakai Sterling, cuman ya nggak diliatin aja di sini. Iya, maksudnya cuman 3 baris doang, bro. Bayangkan. Ya bahkan bisa aja kayak gini juga kan, for char in, nggak taruh kutipnya di sini, hello world, terus taruh print char in. Nah sama kan. Oh, wow. Jadi kalau Python tuh emang terkenal dengan pendeknya lah istilahnya itu. Jadi kalau yang mau ngoding pendek-pendek ya pakai Python. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Baru looping ya setengah. Bang, Kenapa? itu kan n-nya itu pakai koma, dia setelah angka terakhir masih ada komanya ya. Kalau misalnya komanya yang terakhir itu di apa ya, nggak di situ gimana? Bilangin ya. Oh iya, I see. Nah itu ntar bakal saya bahas di pas branching aja kali ya. Soalnya ini belum nyampe gitu. Ntar bakal ada kok itu. Oh, Ya. oke. Ada lagi yang mau nanya? Kayaknya lanjut aja kali ya. Soalnya ini bakal ada banyak kok. Nah ini terus ada list comprehension. Nah jadi kelebihan Python adalah sebuah bahasa yang bisa digunakan dengan sangat cepat untuk scripting level gitu. Jadi bagi kalian yang baru ngedengar scripting itu apa? Scripting itu pada dasarnya ngoding tapi cepet gitu loh. Jadi seakan-akan kita ngoding cuman buat suatu hal yang simpel kayak otomasi kah atau apa gitu. Tapi ya cepet gitu, nggak perlu lama-lama, nggak perlu panjang segala macam codingannya kayak gitulah. Nah terus salah satu kelebihan dari Python yaitu ini fiturnya ada yang namanya list comprehension. Nah list comprehension itu kayak gimana? Oke, saya jelasin. Kita buka yang list com. Nah ini. Oh iya, di sini kan ada f nih ya, stringnya. Ini nih saya kasih tahu dulu deh perbedaannya. Di sini ada misalkan print ABC, ya kan? Dia langsung ngeprint ABC gitu. Nah kalau misalkan kita taruh misalkan ada variabel tes. Nah tes ini isinya hello world misalkan. Dari tadi hello world terus. Nah sebenarnya ada 2 cara buat masukin hello world ke dalam print ini. Ada cara pertama itu kita taruh misalkan ABC plus hello world, plus test. Nah ini kan dia ketambah tuh kan, pakai tambah. Nah ada cara kedua, ada banyak sih caranya sebenarnya. Ini ada cara kedua, misalkan pakai gini, terus tambahin dot format di belakangnya test. Nah ini miripnya sama kayak Nah ini miripnya sama kayak printf di bahasa C ini. Jadi ada yang namanya format string kan di bahasa C, yang kayak %d, %i itu namanya format string. Nah
di sini juga sama ada di bahasa di Python itu ya, karena dia belakangnya kan bahasa C. Nah, ini kalau Python pakai kurung kurawal aja cukup. Jadi kurung kurawal itu bisa apa aja? Bisa string, bisa integer, double, float, segala macam bisa masuk ke sini. Tinggal kita taruh dot format, masukin variabelnya apa gitu. Ntar dia bakal masuk sesuai kurung kurawalnya ini. Itu kalau dot format. Nah, tapi di Python 3 ini ada lagi yang lebih bagus penulisannya, yaitu pakai F di sini. Di belakangnya harus pakai F. Nah, kita taruh di belakangnya F, di dalam kurung kurawalnya kita tinggal masukin variabelnya. Nah, ini lebih pendek lagi jadinya. Lebih pendek dari ini, lebih pendek dari ini. Dan lebih mudah dibaca gitu yang ini tuh. Istilahnya kayak misalnya ada kayak string ABC, terus di sini ada variabel tesnya kan kita langsung masukin gitu. Dan di dalam kurung kurawal ini nggak cuman string doang, kita bisa masukin for ke dalam sini. Itu enaknya kalau pakai F gitu. Oke. Saya jelasin dulu yang list comprehension. Nah, ini kan di sini rada ribet ya kelihatannya kalau bagi pemula biasanya. Tapi sebenarnya ini simple. Di sini ada for a in range 10. Nah, tapi dimasukin ke dalam FA, terus dijadiin array, ya kan? Terus di join segala macam. Nah, ini saya buat dulu yang panjangnya. Ini sama aja kayak gini. Bunda dari FA itu apa? Kenapa? F itu apa? F? Ini kan tadi baru saya jelasin ya ini. Apa tuh? Tadi putus-putus. Oh, ini jadi gini. Di dalam kurung kurawal ini bisa masukin apa aja, variabel atau komen, misalkan for gitu bisa masuk ke sini ke dalam kurung kurawal. Jadi di dalam kurung kurawal itu dianggapnya dia kayak ya itulah sintaksnya. Penggabungan kata gitu. Ya, penggabungan string dengan apapun gitu, dengan komen, dengan variabel. Oh, oke. Nah, ini itu sama aja kayak gini sebenarnya. Print F, ini kan kurungnya A di dalamnya. Terus ada koma kayak gini. Ya, tapi di sini ya ini kayak gini sih simpelnya. Ini tuh. Nah, gini. Di sini kan ada for A in range 10 kan. Nah, terus di sini for A in range 10, di dalamnya ditaruh printf gitu kan. Nah, sebenarnya ini bisa disatuin. Bisa kita hapus ini printnya, di sini hapus, ya kan? Terus di sini kita cut, kita jadiin satu line ke dalam sini. Terus kita buat ini jadi array. Nah, ini bisa kayak gini. Soalnya kita anggap ini adalah variabel B gitu. Kita coba masukin ke sini ke bawah. Nah, kan terus kita tulis B ini. Nah, ntar jadi gini hasilnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya sampai 9, Jadi list comprehension itu dia bisa ngebuat for loop tapi di dalam satu baris gitu. Dengan catatan gini. Yang pertama, ini yang blok pertama lah kita anggapnya. Blok pertama ini dijadikan suatu hasilnya gitu. Hasil dari for-nya, hasil dari tiap for-nya. Nah, terus yang di tengah ini, blok yang kedua, ini itu mau dianggap sebagai apa gitu, si for-nya. Kayak tadi kan for A in range 10, nah berarti hasil range 10 itu dimasukin ke dalam variabel A gitu kan. Baru bisa dipakai di sini, gitu. Itu list comprehension namanya. Jadi yang ketiganya ini ya ini sama aja lah, ini sintaks buat for-nya kan. For bla bla in bla bla gitu. Nah, si yang di tengah ini tuh bisa dipakai di sini juga. Di awal, di blok awal. Nah, ini namanya list comprehension. Nah, karena ini kan array kan, sementara kita maunya dibuatnya jadi string gitu. Nah, gimana caranya ngubah array jadi string? Nah, itu banyak juga caranya di Python. Tapi salah satunya adalah dengan kutip 2 join. Nah, jadi maksudnya dari kutip 2 join di sini adalah, ini kan pertama ada kutip 2 nih. Nah, kutip 1 sebenarnya. Kutip 1 ada 2 gitu kan. Nah, jadi maksudnya di sini itu kan string kosong nih, string kosong. Nah, jadi maksudnya adalah di saat kita masukin ke sini array, ini kan B ini jadi array kan. B ini adalah sebuah array, kita join ke dalam sini kutip 1 yang isinya kosong. Nah, dia maksudnya semua array yang ada di sini itu disatuin.
Tapi di antara penyatuannya itu ditaruh kutip kosong kayak gini, ditaruh char kosong. Nah ini contohnya kayak gini lah. Tuh kalau dijalanin ntar dia bakal nyatu. Asalnya 0, gini kan, berbentuk array. Nah dia bakal disatuin. Nah kalau misalkan gini cara ngertinya, kalau misalkan kita taruh tambah di sini, ntar dia bakal ada tambah di antaranya. Nah kayak gini, 0, tambah 1, tambah bla bla, tambah bla bla gitu. Nah tadi kan pertanyaannya gimana caranya ngilangin koma di akhir kan? Nah ini bisa di sini, tinggal komanya di sini dihapus, sini taruhin koma. Kalau kita jalanin, listcom tadi. Nah ini kan hasilnya nggak ada koma kan di belakangnya kan, karena dia awalnya nih yang array ini, misalnya kita jalanin sini. Nah ini kan awalnya nggak ada koma, nggak ada apa-apa kan, 0, 1, 2, 3 cuma angka-angka doang lah, tapi bentuknya string gitu. Nah di saat dia di-join sama kutip yang isinya ada koma, nah ini kan artinya di antara penyatuannya itu kan dikasih koma kan. Nah maka yang akhirnya nggak ada gitu, karena ini kan cuma dari 0 sampai 9 diantaranya dikasih koma gitu. Itu buat ngilangin koma di akhir. Jadi bisa di dalam satu baris tuh ya udah jadi gitu. Ini for loop satu baris gitu. Cuman langsung berupa string ini jatuhnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Halo. Nggak ada yang. Kenapa, Ri? Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, enggak, belum. Belum, oke. Udah paham. Penggabungan string F. Ya. Nah, terus ya ini sama aja lah. Ini kan jenis loopnya, ada yang 10 biasa, ada yang 0, 10 tapi stepnya 2, ada yang 10 ke 0, stepnya min 2 dan sebagainya. Itu ya kayak tadi lah, kayak for. Oke. Terus di sini ada yang namanya branching. Nah, branching di Python itu mirip kayak di C. Emang semuanya mirip kayak di C sih. Nah ini kan titik 2-nya ini pengganti kurung kurawal ya. Jadi ya samain aja kayak tadi ini. Kalau tabnya di sini, lihat atasnya itu if kan, berarti printnya sini tuh masuk ke dalam if-nya ini, if ini. Nah terus ini input ada. Nah input di sini itu buat masukin inputan dari user gitu. Kalau di bahasa C pakai scanf atau pakai gets kan. Nah kalau di Python itu tinggal pakai input udah bisa semuanya gitu. Mau string, mau integer, mau apapun bisa di sini. Tinggal ntar ditukar aja ininya. Misalkan kayak gini. Kita taruh input misalkan ya. Input masukkan sesuatu. Nah kan dia input ngeluarin masukan sesuatu ini kan. Nah terus kalau kita masukin ASD, nah ntar keluarnya string ASD. Nah kalau misalkan kita masukin angka misalkan 700, nah 700 ini bakal berupa string juga. Makanya harus kita typecasting. Typecasting itu maksudnya perubahan tipe data. Ini kan awalnya kalau input ini hasilnya returnnya string kan. Nah itu bisa kita ubah pakai int kayak gini. Misalkan masukkan angka. Nah, masukin 700. Nah, ini jadinya integer. Kalau ini kan ada kutipnya tuh. Ini menandakan string. Kalau ini nggak ada kutipnya, ini menandakan dia udah tipenya integer. Kayak gitu. Itu buat typecasting dan input. Nah, ini kalau branching ya simple sih. Kalau if A-nya sama dengan Y, berarti printnya yes. Ntar kalau elif itu dia mirip else terus ditambahin if gitu. Tapi kalau Python disatuin biar cepat nulisnya. Elif A sama dengan N, printnya no. Terus kalau else printnya say what misalkan. Kayak gitulah. Simple sih kalau branching di Python. Ada yang mau ditanyain dulu nggak buat if else nya? Oh ya, di Python ini nggak ada switch ya.
Kalau yang mau nanya, tidak ada switch. Bang, mungkin agak OOT dikit dari branching, tapi di Python-nya pertanyaan di Python deh, di script Python-nya. Gimana? Mungkin ada yang belum ngeh gitu sama header-nya di line 1, Bang. Oh ini. Oh gini. Bisa ada yang belum. Sebenarnya ini nggak perlu. Intinya gitu aja buat sekarang ya. Jadi ini bakal saya bahas nanti, tapi buat sekarang ini sebenarnya nggak perlu. Gitu. Simpelnya gitu aja. Soalnya penjelasannya lumayan panjang dan bagi pemula ini belum direkomendasikan untuk tahu dulu lah. Soalnya ini harus tahu dulu modul segala macem. Nah ini kalau misalkan kita jalanin masih bisa jalan tanpa perlu if name sama dengan main ini. Tapi apa gunanya ini ya ntar saya jelasin di ke depan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bang, Gimana? halo. Halo, gimana? Oh ya, kemarin itu saya ada lihat itu try sama accept kalau nggak salah. Oke ya. Itu termasuk branching juga. Tuh. Enggak, itu enggak termasuk branching. Jawaban simpelnya gitu. Tapi kalau pertanyaannya fungsinya try catch itu buat apa? Jadi try catch atau try accept, apalah itu sebutannya kan. Jadi itu tuh fungsinya buat ngambil exception. Gimana ya? Ini bahasanya udah lanjut sih. Gini. Kalau di Python misalkan kita nulis di Python, ini kan ASD ini kan belum ada apa-apanya ya. Misalnya dia variabel yang belum dideklarasi sama sekali. Misalkan kita panggil nih. Nah, dia bakal keluar traceback bla bla bla. Nah, ini namanya exception. Nah, try exception atau try accept ya, kalau di Python itu ada try accept. Kayak gini kan. Nah, try accept ini fungsinya buat ngambil kalau ada error gitu. Jadi istilahnya dicoba dulu nih. Dicoba misalkan kita anggaplah ini jalanin sesuatu. Nah, kalau misalkan dia error, dia masuk ke sini. Kalau error tuh, ini error misalkan terjadi sesuatu. Nah, di sini kan ada accept-nya itu ada expression as identifier kan. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya gini. Di sini di semua accept atau namanya itu raise ya, nama exception-nya itu raise kayak gini. Nah, kayak gini raise. Nah, jadi di semua exception itu ada yang namanya expression dan ada yang namanya identifier. Nah, itu lanjut lagi lah sebenarnya. Soalnya ini ntar harus paham dulu expression itu apa, identifier itu apa, baru dia bisa ngambil exception-nya dan baru bisa outputin kalau ada errornya error apa gitu. Gitu sih. Simpelnya ini bukan branching. Simpelnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada class and function. Nah, buat bagian ini, khusus bagian ini, saya nggak bakal jelasin full di dalam kelas itu ada apa, di dalam fungsi itu ada apa. Jadi kalau buat fungsinya mah ya itu mirip kayak C lah. Kalau buat kelasnya silahkan kalian pelajari sendiri lebih dalamnya seperti apa. Karena Python itu pakai paradigma OOP atau Object Oriented Paradigma ya. Jadi semua yang ada di Python adalah objek gitu. Sama kayak bahasa C++. Nah, kalau buat OOP-nya kayak misalkan inheritance, terus apa ya namanya tuh, function overloading dan sebagainya, itu kalian pelajari sendirilah. Tapi di sini saya bakal ngejelasin simpelnya kelas dan function di dalam Python itu seperti apa. Oke. Di sini. Nah, di dalam sini kan ada kelas hewan. Nah, ada kelas hewan, di sini ada kutip 3, terus ada def ngomong, def init dan sebagainya. Nah, jelasannya gini. Jadi awalnya ini kan ada kelas hewan.
Nah, hewan ini berarti dia sebagai kelas. Nah, jangan lupa hanya itu H besar. Nah, terus di sini kenapa di sini ada kutip 3, terus ada tulisan gini, teks gini kan, ada kayak string gitu. Nah, ini namanya docstring gitu. Jadi kalau misalkan kalian buat sini Python 3, kita buat sebuah fungsi lah ya, misalkan sebuah fungsi tes. Nah, kita taruh di sini kutip 2 kayak gini misalkan. Biasanya kalau docstring itu kutipnya 3 ya. Kutipnya 3 kayak gini, misalkan tes adalah tes, kan kayak gitu. Terus di sini kita taruh print biasa tes kayak gini. Nah, di saat kita jalanin tes, itu dia ngeprint tes kan. Nah, terus fungsinya ini buat apa? Fungsinya ini adalah untuk programmernya atau developernya itu sendiri. Jadi buat ngasih tahu fungsi tes ini tuh buat apa sih? Misalnya kayak komen lah gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa panggil nih tes docstring tes, sorry. Kalau ini nggak ada deh. Ini harus jadi kelas dulu. Kelas tes misalkan kayak gini. Ini tes adalah tes misalkan. Kayak gini. Dan kita buat nih tes sama dengan tes. Nah, ini kan dia yang mendeklarasi si tes yang kecil ini adalah kelas dari tes kan. Nah, ini kalau misalkan kita tes, nah ini kan jadi kelas nih. Nah, kalau misalkan kita panggil docstringnya, kenapa? Riri, Halo. mohon maaf nih. Kamu lagi ngetik ya? Ini nggak muncul sama sekali loh, gambarnya macet. Emang aku doang yang lag gimana? Yang lain gimana? Aman bang, aman. Ya aku. Buset, bener ya udah bentar ya. Baca dulu. Ya bang. Dari provider bang, dari Provider. Ada beberapa yang lag tapi ini enggak bang. Bentar, kayaknya saya lupa. Oh, sorry. Docstring itu manggilnya doc deh, bukan docstring. Jadi kayak gini, tinggal panggil doc. Nah, ini kan baru kepanggil nih. Tes adalah tes. Ini bentar, di record gak ini? Iya, di record kok ini. Oh, sip, mantap. Oke. Nah, itu buat kelas. Jadi misalkan nih hewan, terus di dalamnya kan ada fungsi nih. Oh ya, ini yang paling penting sih sebenarnya. Oke. Jadi di Python itu fungsi itu pakai def. Ya, jadi kalau di bahasa C itu kan fungsi kita taruh nih, misalkan pakai integer, berarti di sininya integer. Kalau pakai boolean, di sininya boolean kayak gini. Kalau pakai char, di sininya char. Kalau string berarti array of char gitu kan. Nah, kalau misalkan di Python tinggal pakai def aja. Def itu kepanjangannya dari define gitu. Jadi fungsi kayak gini nih, def ngomong. Nah, ini tuh maksudnya fungsinya namanya ngomong. Nah, terus ini print ini adalah isi dari fungsinya gitu. Nah, terus kalau self ini apa? Nah, self ini itu buat manggil ke kelasnya itu sendiri. Jadi misalkan di sini ada kita tambahin properti apa ya? Anjing lah misalkan, atau jenis sama dengan anjing misalkan. Nah, terus kita di sini panggil kita pakai f string ya misalkan. Jenis self.jenis. Nah, kita jalanin misalkan kelas. Nah, wah kasar juga. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi self itu dia manggil ke diri sendiri, ke hewan itu. Jadi di sini kan di dalam kelas hewan ini ada properti namanya jenis. Nah, si self ini tuh bisa manggil properti yang ada di dalam kelas hewan itu sendiri. Jadi dia bisa manggil self.jenis. Nah, karena jenisnya ini berupa string anjing, nah maka dia ngomong kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus di sini kenapa ada def init? Nah, init itu sebenarnya salah satu fungsi yang spesial karena init ini bakal dijalanin di saat kita mulai memakai hewan ini. Nah, kayak di sini. Misalkan kita komen yang bawah nih ya. Biar lebih kelihatan. Nah, ini kan dia keluar inisialisasi nih.
alias yang di sini kan. Nah, kenapa dia bisa ngeluarin ini? Karena di saat kita mendeklarasikan hewan ini sebagai hewan atau sebagai kelas hewan, nah dia kan masuk nih ke sini nih. Nah, terus dia masuk bakal ke dev init ini karena dia pertamanya bakal menginisialisasi kelasnya dulu. Nah, di saat dia menginisialisasi kelasnya, dia bakal ngejalanin dev init ini, maka dijalankanlah semua fungsi yang ada di dalamnya kayak gitu. Makanya dia jalan di sini inisialisasi, print inisialisasi. Kayak gitu. Ini buat manggil fungsi di dalam kelas, caranya hewan.ngomong kayak gini. Kalau kita buat kelas biasa, caranya gampang tinggal gini. Tes misalkan di sini print hello world. Hello world. Nah, di sini kita bisa langsung panggil aja tes. Ntar kalau dijalanin, karena Python ini dari atas ke bawah ya, sama kayak bahasa C, jadi ya ini harus ditaruh di atas. Nah, ini baru bisa hello world gitu. Jadi ini kalau nggak mau dipakai ya nggak apa-apa lah. Itu ntar bahasan udah mulai ke depannya lagi lah. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Tuh buat Enggak, Ri. nggak ada, oke. Bang, Aku dari tadi muter-muter videonya, aduh. Gimana yang lain ada? Bang. Gimana? Kedengeran? Kedengaran. Oke, itu kalau misalkan dev init self-nya dihapus, itu tetap bisa jalan kan? Apa gimana? Ininya dihapus. Ya, satu itu semua. Oh, yang ininya dihapus semua self-nya. Oh enggak. Maksudnya yang dev init self sama print inisialisasinya dihapus gitu, Bang. Oh, ini dihapus gitu. Kayak gitu maksudnya. Ya, masih bisa. Jadi dev init itu cuman fungsi khusus doang. Kalau mau dipakai silahkan. Kalau nggak mau dipakai ya nggak apa-apa, nggak usah. Gitu. Itu Riri, hewan sama dengan hewan tanda kutip itu apa maksudnya? Itu buat menginisialisasi variabelnya. Jadi ini ada variabel hewan, dia diinisialisasi sebagai kelas hewan yang hanya besar. Hewan.ngomong nanti outputnya kayak gimana tadi? Aduh, ini videonya aduh. Sorry. Kalau nah kayak gini outputnya. Ini belum di save ya, sorry. Bentar. Nah, ini inisialisasinya kepanggil karena ini kan dari yang sini inisialisasi dia. Nah, ntar pas manggil hewan.ngomong dia bakal manggil yang ini, fungsi ini. Ketulis lah, gak bisa ngomong. Oh. Gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Aduh. Nggak ada ya? Ya udahlah. Oke, itu buat class and function. Nah, selanjutnya kita bakal mempelajari file operation. Nah, ini kalau di Daskom udah langsung modul akhir ya, dari modul awal. Nah, ini file operation ini sama kayak file sequential di Daskom. Kalau di Daskom itu kan di bahasa C dia pakai fopen. Kalau di sini tinggal pakai open doang. Contohnya gini. Oke, nah di sini misalkan kita ada test.txt atau saya lihat ini dulu. Nah, operasi file di Python menyerupai di C. Semua mode operasinya sama persis seperti pada bahasa C kecuali untuk X. Nah, ini buat mode-modenya bisa lihat di sini di slide, bisa dibaca sendiri. R itu buat baca, W buat nulis, X itu cuman buat nulis doang, tapi nulisnya sekali doang. Kalau dia udah ada, dia nggak bakal error lah, istilahnya bakal gagal gitu operasinya. Nah, terus A itu buat appending, buat nambahin. Terus kalau T buat text mode, B itu buat binary mode, dan plus itu buat ya sebagai macam lah. Kalau misalkan ditambahin sama R berarti bisa nulis, tambahin sama W berarti bisa baca. Kayak gitu. Oke, nah ini contohnya. Misalkan di sini ada with open, atau langsung sini deh. Nah, di sini ada with open test.txt. Terus ada modenya R. Nah, di sini saya udah punya test.txt. Nah, misalkan di sini belum ada ya. Ini harusnya belum ada. Nah, misalkan kayak gini stringnya. Nah, ntar kalau misalkan dijalanin file operation,
Nah, dia bakal nulis dascom.lit yang ini, yang di dalam test.txt ini. Nah, itu caranya dengan kayak gini doang. With open bla bla. Ini open ini buat membukanya. Terus ini dibuka dengan operasi apa? Dia dibuka dengan operasi R. Ini nama file yang dibukanya itu apa? Test.txt. Lalu sebagai apa? Sebagai f. Nah, f ini pendeklarasian variabel istilahnya. Karena di saat dia udah kayak gini, dia bisa dipanggil f.read gitu. Nah, tapi di sini kan ada with ya. Nah, with itu khusus sebenarnya. Jadi di saat kalian panggil di sini f, dia bakal error. Jangan f.read. Nah, dia bakal error gitu. Errornya adalah IO operation on closed file. Nah, kenapa dia bilang on closed file? Karena di sini kita pakai with. Jadi with itu, dengan kita memakai with, kita hanya bisa menggunakan si variabel f ini yang alias merupakan file ini. Nah, itu cuman bisa di dalam indentation yang ini gitu, atau kurung kurawal yang ini, yang with-nya ini sejajar sama with. Kalau dia nggak sejajar dengan with kayak gini, nah dia bakal nggak bisa, karena setelah with-nya ini selesai, dia itu langsung di close filenya gitu. Kalau di dascom kan di bahasa C itu kita fopen, terus ntar kalau fopennya udah selesai kita fclose gitu kan. Dan itu bisa menyebabkan banyak hal terjadi, terutama kalau ada yang pernah ngalamin itu bakal kejadian yang namanya segmentation fault. Nah, itu terjadi karena kita udah fopen tapi nggak ada yang di fclose gitu, terus kita ngelakuin suatu hal lagi, nah itu bakal berantakan lah antarnya. Nah, kalau pakai with ini enggak, karena dia langsung ke close setelahnya, ini nggak perlu lupa-lupa lagi segala macam kayak gitu. Oke, itu buat read. Nah, sekarang kita cobain yang A, append. Nah, ini kan kayak yang tadi udah dilihat di test.txt ini kan ada ini string ini. Nah, terus di sini kita cobain appending /n tambahan dascom juga lead misalkan kayak gini. Nah, misalkan kalau kita jalanin item 3 file operation, sorry. Nah, ini keluar 27. Nah, terus kalau kita lihat test.txt ini ketambah tuh. Ada tambahan ini. Nah, 27 ini dari mana? 27 ini tuh merupakan jumlah karakter yang kita tulis. Kayak gitu. Jadi f.write ini bakal ngasilin return value, yang dimana return value-nya ini adalah angka 27 alias jumlah karakter dari hal yang ditulis ke dalam filenya itu. Gitu. Jadi f.write itu buat nulis, f.read itu buat baca. Kalau buat gampangnya f-read, f-write lah kalau di bahasa C kan. Makanya saya namainnya AF gitu. Ini bisa aja namain A, ini juga harus diganti dengan A. Kayak gitu. Oke, itu buat A, yaitu buat appending. Nah, terus di sini ada read as binary. Nah, di sini yang unik nih. Di dascom ya, terutamanya nih, biasanya pada belum ngerti apa bedanya read as binary dan apa bedanya read as text ya. Nah, di sini saya bakal jelasin. Jadi bedanya binary open file dengan binary dengan open file menggunakan mode text itu bedanya seperti ini. Di sini saya punya bear.jpg kan. Ini ada foto beruang kayak gini ya. Jadi yang namanya foto itu sebuah file binary juga, isinya 1010 juga. Nah, lalu apa bedanya menggunakan B dengan menggunakan menggunakan teks gitu, pakai T. Nah, ini kita contohin dulu di sini nih, biar lebih paham. Close terminal. Nah, ini kan ada log bear. Nah, ini kan ada bear-nya, fotonya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya apa yang ada di dalam isi si bear.jpg ini. Misalkan kalau kita strings nih, strings bear.jpg. Nah, ntar keluar outputnya berupa kayak gini. Lalu ini outputnya nggak jelas kan segala macam. Kalau kita, nah ini outputnya nih. Jadi JFEF, ICC profile segala macam, ini teksnya panjang ya kan, ada berapa nih? Ada 768 line. Nah, ini merupakan isi teks yang ada di dalam file bear.jpg kayak gitu. Itu buat read teksnya. Wait.
Oh saya DC ya. Bentar. Oh iya DC, bentar ya. Tes, ada suaranya nggak sekarang? Oke. Tadi DC-nya sampai mana tuh? Sampai yang baru pending. Pending. Oh pending, oke. Oke udah kelihatan kan? Bingung kan? Oke. Tadi sampai pending ya. Ya tadi pending udah saya jelasin yang buat tambahnya. Dia nge-return value-nya berupa jumlah karakter yang ditulis kan. Berarti ini ada /n tambahan dascom juga lead. Nah ini jumlah karakternya 27 gitu. Terus tadi kedengeran nggak yang bagian bear.jpg ini? Belum masuk sini. Oke, sekarang kita langsung aja ke sini deh. Intinya A itu buat pending, udah pada tau lah. Nah di dascom itu kan ada f.read, ada f.read. Ini karena ini f, kalau ini f-nya kita ganti A, ini bisa diganti A juga, kayak gitu. Oke. Terus ini masuk ke yang buat perbedaannya antara binary dengan teks ya, karena kalau di dascom itu di bahasa C-nya banyak yang masih belum paham apa perbedaan membuka file dengan binary mode dan apa perbedaan membuka file dengan text mode kan. Oke, saya jelasin di sini. Tadi udah jauh. Oke, ini kita lihat dulu bear.jpg ini merupakan sebuah foto kan. Di sini ada juga nih fotonya nih. Ini satu folder, nih ada bear.jpg. Dia foto beruang kayak gini. Nah, jadi sebuah foto itu merupakan sebuah file binary juga gitu. Isinya 1010 juga sama. Nah, makanya karena dia merupakan sebuah file binary, kita bacanya dengan binary harusnya. Nah, tapi kalau misalkan kita baca dengan teks gimana? Nah, ini saya contohin misalkan. Karena di sini kan ada bear.jpg nih. Kita bisa lihat isi dari stringnya. Jadi, isi semua teks yang ada di bear.jpg ini apa gitu. Misalkan kita lihat di sini. Nah, ini stringnya itu isinya ini. Ada JFEF, ICC profile, LCMS. Ini semua merupakan string yang ada di dalam foto bear.jpg tadi. Nah, kalau kita mau ngelihat dengan tipenya binary itu gimana? Nah, istilahnya di saat kita ngebuka file dengan tipe binary itu kita ngebuka bener-bener binary mode-nya. Contohnya kayak gini. Misalnya kita lihat hexnya bear.jpg. Nah, kayak gini isinya. Ini kan teks kan? JVF, ICC, segala macem. Nah, putus lagi ya emang ya? Tes. Kalem saya ganti deh. Oke. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana penjelasannya? Gambarnya hilang bang. Apa sampai gambar tadi tuh bang. Oh sampai gambar. Mau buka binder bang. Nah mau buka binder tuh bang. Oke, ya intinya kan ini berupa binary ya 1010. Nah terus intinya kayak gini dah. Misalnya kita buka isi semua kata-kata atau teks yang ada di dalam bear.jpg. Nah kita bisa buka kayak gini. Atau biar kalian bisa semua nih.
Saya buka pakai cat. Nah, sorry. Nah, ini kan ada string JVF, ICC profile. Nah, ini adalah semua string yang ada di dalam file bear.jpg tadi gitu. Jadi file bear.jpg itu punya string bla bla kayak gini banyak. Nah, kalau mau lihat dari sisi binary-nya itu bisa dengan cara hexdump. Kalau di Linux ya. Di Windows juga bisa, tinggal lihat hexnya aja. Nah, ini misalkan kita buka di sini. Nah, ini adalah semua binary atau di sini dalam representasi hex, dan ini ada representasi teksnya. Nah, di saat kalian di sini pakai RT, kalau di sini pakai RT, dia kan read-nya as text kan. Nah, dia bakal ngebaca bagian kanannya ini. Bagian kanan dari file. Ada JVF, ICC profile, segala macem. Ini bagian kanan. Nah, tapi kalau misalkan kalian bukanya pakai mode RB, dia bakal ngebaca dari bagian kirinya, sisi kirinya. Di sini berupa binary-nya, atau di sini kan dalam bentuk hex mode gitu. Tapi kalau RB itu benar-benar binary-nya yang dilihat gitu. Itu bedanya antara RB dan RT. Jadi kenapa kalau misalkan kayak tadi nih, ini kan kalau kita baca test.txt, nah itu kan isinya teks kan. Nah, kalau kita buka pakai hexdump tadi, test.txt, nah isinya kayak gini. Jadi di saat dia RT, itu dia ngebaca yang kanannya, sama tuh. For real, tambahan, dascom juga, segala macem. Nah, tapi misalkan ada yang nanya nih, kenapa kalau misalkan isinya teks, terus kita baca pakai RB, kenapa keluarnya teks juga? Kenapa nggak keluar binary gitu? Nah, karena gini, di saat kita pakai RB itu kan tadi saya bilang keluarnya binary kan. Nah, tapi di saat kalian pakai %s, misalkan di bahasa C, itu otomatis keubah. Kayak tadi saya bilang typecasting, dia keubah dari file, dari binary ini, dia langsung otomatis berubah jadi string gitu, dascom lead segala macam. Itu bedanya RT dan RB itu. Makanya kalau di sini kita punya bear.jpg, kita tadi udah lihat kan binary-nya seperti apa. Dan kalau kita jalanin yang ini nih, kita jalanin yang ini, kita jalanin misalkan file operation. Nah, ntar keluarnya kayak gini, FF D8 bla bla. Nah, kalau kita bandingin, ini sama kan, hexdump C. Nah, ini FF D8 N0 bla bla. Nah, ini sama tuh keluarnya, FF D8 FF N0 dan sebagainya. Nah, kenapa bisa keluar kayak gini? Ini sebenarnya codingannya udah rada panjang kan. Ini simpelnya kayak gini. Ini tuh saya nyatuin antara list comprehension dengan branching. Saya satuin dalam satu baris. Ini kalau panjangnya, saya buat panjangnya nih. Kayak gini bentuknya. For C, X in enumerate f.read.hex. Ya, nah ini terus 24 kayak gini kan. Nah, terus di sini ada yang penting lagi nih. Di sini ada titik 24. Nah, sebenarnya ini kan panjang tuh. F, D8 segala macam sampai bawah nih, sampai berapa baris tuh? Ada 3837 baris gitu. Kalau saya mau print semuanya. Nah, tapi saya nggak mau print semuanya, maka saya di sini taruh titik 24. Nah, maksud dari titik 24 di sini adalah saya cuma ngeprint dari karakter ke 0 sampai karakter ke 24 ini gitu. Makanya ini kan dari 1, 2 ini sampai 24 lah ini kalau dihitung. Nah, terus fungsinya enumerate di sini apa? Fungsinya enumerate itu kayak gini. Saya contohin dulu di Python-nya biasa. Misalkan tulis kayak gini, for post in enumerate range 10 in tambah i. Nah, di sini kan dia bakal nge-enumerate range 10 kan. Yang tadi saya bilang range 10 itu bakal nge-outputin dari 0 sampai 9. Nah, terus di sini saya enumerate. Nah, di saat saya meng-enumerate, saya bisa masukin 2 variabel. Kalau tadi kan for-nya yang di tengah blok yang di tengah ini kan cuma satu variabel kan. Entah X, entah Y atau apapun itu terserah.
Nah, kalau saya di sini kalau pakai enumerate itu bisa naruh 2 variabel yang kalau dijalanin, nah kayak gini bentuknya. Post ini dia bakal ngejalanin istilahnya kayak increment-nya. Ini kan looping pertama dia taruh 0, looping kedua taruh 1, atau biar jelas gini deh. Takutnya ini nggak terlalu jelas. Saya taruh aja hello world kayak gini. Nah, bentuknya gini. Jadi post ini dia bakal nyimpen value, di mana value-nya ini adalah iterasi dari loopingnya. Jadi di saat loopingnya ini masih iterasi pertama alias ke 0, nah maka postnya ini berisi angka 0. Nah di saat dia iterasi selanjutnya berisi angka 1, selanjutnya 2, 3, dan seterusnya. Nah kalau i-nya ini kedua nih yang setelah koma, nah ini berisi value dari yang di loopingnya itu sendiri. Karena di sini saya ngeloop hello world, maka kayak tadi kan sama, dia bakal ngoutputin satu-satu per karakter. Hello world kayak gini. Nah itu buat enumerate tuh fungsinya ya. Nah terus di sini saya satuin dengan branching. Ini kan blok pertama, ini blok kedua, ini blok ketiga. Blok ketiga itu mengenumerate hasil dari pembacaan bar.jpg sebagai binary. Itu saya ubah modenya ke hex. Terus saya ambil hanya 24 karakter pertama. Nah, terus di blok ke tengah itu karena saya pakai enumerate, C-nya ini diambil sebagai posisinya tadi, posisi dari iterasinya. Gitu, iterasi keberapa. Nah, terus X-nya ini diambil dari value hasil enumerasinya gitu. Kalau di sini kan enumerasinya hello world, berarti iterasi pertama I-nya berupa H, I-nya berupa E, terus I-nya berupa L, selanjutnya kan sesuai iterasinya. Nah, ini X juga sama kayak gitu. Nah, terus yang di sini blok pertamanya saya taruhin branching, tapi satu line gitu. Di sini ada F, X, bla bla, terus dikasih spasi. Dikasih spasi itu kalau C-nya itu di modulo 2 sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Nah, maksudnya gini. Kalau misalkan kita nggak taruh ini ya, nggak taruh ininya, biar lebih paham nih. Terus kita jalanin. Nah, ntar hasilnya nggak ada spasinya kayak gini. Jadi saya taruh branching itu biar ada spasinya, tapi spasinya itu hanya tiap 2 karakter. Jadi tiap 2 karakter spasi, tiap 2 karakter spasi kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau ngeliat nih, sebenarnya hasil binary itu seperti apa sih? Kalau biasanya kayak gini ya. Misalkan di sini kayak tadi f.read gini doang misalkan ya. Kayak tadi kan saya liatin bar.jpg gitu kan ada isinya banyak kan segala macam. Kalau saya string nih. Nah, isinya segala macam kayak gini. Banyak itu kalau string. Nah, kalau s binary dia bakal outputin binary-nya. Contohnya saya jalanin misalkan. Nah, tuh kayak gini. Representasinya sebagai hex 84 C7. Ini karena nggak bisa di scroll lagi ya, karena kebanyakan tuh. Tuh, jadi ini adalah ngeprint yang tadi yang di sebelah kirinya saya bilang. Nah, sebelah kiri ini FF D8 kayak gitu. Jadi kalau RB itu pakai yang kiri, RT itu pakai yang kanan gitu simpelnya. Ini kalau misalkan saya pakai RT nih di sini, kita jalanin lagi file operation. Nah, dia bakal error malah kan. Nah, kenapa error? Errornya itu karena gini, ada byte hex FF. Nah, di sini kan ada hex representation-nya FF kan. Nah, FF ini kalau kita lihat di sebelah kanan, ini kan titik kan, nggak bisa diartikan gitu. Titik itu nggak bisa diartikan menjadi sebuah huruf atau karakter apapun. Kenapa? Karena FF ya itu nggak ada di ASCII, di range-nya ASCII. Paham nggak? Kalau yang pernah dengar ASCII kan? Kalau di bahasa C itu ada ASCII di Dascom. Nah, jadi ini tuh udah di luar ASCII sehingga dia nggak bisa di-outputin jadi karakter apapun. Makanya dia error gitu. Di sini ngeluh dia. Di sini dia bilang kan codec can decode byte hex FF. Gitu, karena dia ngebacanya sebagai si byte tadi gitu, diubah ke teks.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Memang rada ribet sih ini. Ada yang mau ditanyain? Saya masih connect kan? Connect. Nggak ada ya? Belum bang. Oke, kalau nggak ada saya bakal nyontohin yang X. Ini yang X mah saya contohnya cepet aja ya. Nih, ini kan di sini ada cuman buat .txt. Nah, cuman buat .txt ini kan udah ada nih filenya kan. Kalau kita jalanin, nah dia bakal error karena file exist, dia filenya udah ada, cuman buatnya ini. Tapi kalau cuman buatnya saya hapus dulu. Yang kita jalanin lagi file operation. Nah, dia bakal ngebuat ini filenya cuman buat .txt. Jadi kan udah saya hapus. Tuh, itu buat X. Simple doang. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain di file operation, kita lanjut. Di sini ada OS communication. Nah, OS communication itu dalam artian istilahnya kalau di bahasa Ceridascom itu kan biasanya kita seringnya pakai buat sistem clear, ya kan? Kita biasanya selalu nulis kayak sistem clear gini doang kan, atau sistem CLS gitu seringnya. Nah, sistem CLS ini sebenarnya dia bakal ngejalanin CLS di dalam terminal, di dalam OS-nya gitu. Nah, kalau kita jalanin CLS di sini nggak akan bisa, karena saya Linux. Jalanin CLS di Windows bisa gitu. Jadi CLS itu emang fungsi buat dipakai di Windows. Kalau di Linux kita pakainya clear gitu. Jadi OS communication itu bakal jalan di OS-nya atau terminal kayak gitu intinya. Nah, di sini saya misalkan ada printf, bentar, saya liatin dulu OS communication. Nah, di sini kan ada f hasil titik 2 bla bla kan. Nah, terus di sini yang tadi saya bilang di dalam kurung awalnya, kalau f itu dia bisa masukin variabel ataupun masukin syntax gitu ke dalamnya. Nah, ini saya masukin misalkan os.system_date. Nah, kalau kita jalanin date di sini, nah dia bakal ngeluarin sekarang tanggal berapa. Ada tanggal 4 ada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jamnya sekian. Nah, ini sama kalau misalkan kita jalanin filenya ini OS communication. Nah, maka dia keluar kayak gini. Nah, bedanya gini. Kalau os.system dia bakal ngejalanin di OS kan kayak tadi saya bilang. Nah, terus hasilnya adalah atau return value-nya adalah berhasil apa enggaknya sebuah komen itu dijalankan. Jadi kalau berhasil dia bakal ngoututin 0, kalau gagal dia bakal ngoututin yang lain lah gitu. Itu buat os.system. Tuh pengenalan. Ini kalau misalkan yang kedua ada yang namanya os.popen. Nah, ini kan popen ini kita baca date juga kan, sama kayak tadi kan date keluarannya ya ini Minggu 4 Oktober kayak gini. Nah, kalau kita jalanin OS, nah dia ngoututin hasil dari date-nya tadi gitu. Jadi kalau pakai os.system itu outputnya langsung muncul, tapi return value-nya berhasil apa enggaknya. Tapi kalau misalkan os.popen terus kita .read, itu return value-nya merupakan hasil dari output dari komennya gitu. Karena komennya kita date ini keluarannya kayak gini. Nah, ini itu diubah menjadi string lalu dijadikan return value-nya dari .read ini gitu. Makanya di sini keluarnya kalau kita jalanin hasil titik 2 Minggu 4 Oktober dan sebagainya. Gitu, itu buat os.popen. Nah, tapi kalau misalkan zaman sekarang itu orang sering makainya subprocess.popen. Nah, ini saya jelasin singkat aja kali ya, karena mungkin ada yang mau dan ada yang nggak bakal dengerin. Karena ini lumayan rumit. Jadi subprocess.popen itu mirip kayak OS yang di atasnya nih, os.popen. Cuman dia lebih sering dipakai karena satu lebih mudah dipakainya sebenarnya. Terus yang kedua ini lebih banyak fungsionalitasnya. Jadi kalau di sini kita taruh ls-la misalkan. Dan kalau kita jalanin ls-la, nah keluar nih semua tuh file-filenya.
semua directory dan filenya ini bakal ke list gitu. Jadi ls itu artian dari list. Oke, terus di sini ada shell sama dengan true, stdout, subprocess pipe, std non, stdr, def null. Ini sebenarnya udah masuk ke pemahaman di terminal ya. Jadi intinya .communicate ini mirip sama .read. Mirip ya, bukan sama percis, itu mirip. Jadi .communicate itu mirip dengan .read. Nah, di sini saya bakal jelasin bagian sininya. Di sini ada shell sama dengan true. Nah, maksudnya shell sama dengan true ini dibutuhkan hanya bagi tipe-tipe yang OS-nya itu Linux Unix kalau nggak salah. Kalau di Windows itu nggak perlu pakai shell sama dengan true. Kalau saya nggak salah. Oke. Terus di stdout ini subprocess pipe kan di sini saya masukinnya. Nah, stdout itu adalah standar output. Kayak di bahasa C juga sama kan, ada stdout, ada stdin, ada stdr. Nah, stdout itu standar output. Nah, standar outputnya ini kita masukin ke pipe dari si subprocessnya itu sendiri. Oke, itu saya jelasin nanti. Nah, terus di sini ada stdin sama dengan non. Nah, karena di saat kita ls-a itu kita nggak perlu nge-supply input apa-apa kan, kita langsung enter selesai aja gitu kan, nggak perlu nambahin input apa-apa lagi. Makanya di sini saya langsung non aja gitu, karena kita nggak perlu input apa-apa ke dalam ls-a itu sendiri. Oke, terus di sini ada stdr, di mana stdr ini adalah standard error gitu. Jadi kalau yang belum paham stdout, stdin, stderror ya ini silakan nggak usah didengar ya, ntar kita lanjutin selanjutnya. Nah, stdr ini bakal dimasukin ke def null gitu. Jadi bagi yang udah paham dengan Linux ya, itu ada yang namanya def null, /def null, /dev, /null. Nah, /def null ini adalah tempat yang kosong, yang benar-benar ya udahlah, itu tempat pembuangan istilahnya ya. Jadi errornya dibuang, stdin-nya nggak perlu ada, stdout-nya kita masukin ke pipe. Nah, pipe ini dia bakal masuk ke return value-nya, yang dimana return value-nya bakal berupa array. Nah, makanya saya ambil array pertama alias array ke 0 nih, indeks ke 0, karena dia kan yang di pipe cuma satu kan, cuma stdout doang, maka ya udah array-nya cuma ada satu gitu indeksnya, maka saya pakai indeks ke 0 gitu. Jadi kalau saya jalanin OS communication, nah hasilnya kayak gini. Atau biar gampangnya misalkan kita ganti jadi date ya, biar lebih simpel outputnya. Nah, hasilnya kayak gini. std outputnya itu bakal langsung masuk ke hasilnya gitu, bakal jadi return value. Ada Fahri nggak di sini? Oh, nggak ikut ya? Ya udahlah. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyain masalah OS communication? Sebagai yang sering pakai OS communication, pengen nanya, bisa nggak sih import OS as something gitu? Gimana? Import OS as bla bla bla. Bisa gak? Jadi saya tinggal nanti bla 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 .topen gitu, bisa kan? Iya, bisa. Bisa, itu buat modul. Terus kalau sub proses itu kan modul yang terpisah dengan OS. Betul. Oh, jadi yang bedain OS sama subproses itu, kalau subproses kita harus inisialisasi semuanya sendiri, kayak shell-nya sendiri, terus piping-nya sendiri. Makanya lebih fungsionalitas terus, kan, lebih banyak fungsionalitasnya. Terus dia bisa jalan gini nggak? Jalan pakai apa sih? Pakai ampersand nggak? Kalau subproses? Bisa. Oh, asik kan subproses berarti. Soalnya selama ini pakai OS tapi butuh nge-ampersand, tapi ujung-ujungnya nge-import dari PY lain. Jadi PY lain jalan, PY satu jalan. Ya itu makanya kenapa banyaknya orang sekarang pakainya subproses ya, karena itu. Kalau mau piping pakai ampersand, pakai ya piping gitu kan, segala macam itu bisa kalau di subproses. Lebih leluasa. Oh, jadi OSP open itu kalau mau cepet ya, Pak, kita import OS kalau mau cepet, shell-nya udah disiapin semuanya, piping udah siapin. Ya, betul. Tapi kita nggak bisa nge-ampersand ya kalau di OS ya? Setahu saya nggak bisa sih, tapi nggak tahu sih, cobain aja. Oke. Soalnya gagal terus sih nge-ampersand pakai OS.
Tapi itu buat, kalau nggak salah saya pakai Python 36 atau 37, siapa tuh udah di-update. Ya mungkin udah ada update. Oke, ada lagi yang mau ditanyain tentang voice communication? Nggak ada ya? Kayaknya kalau di Daskom modul ini nggak ada soalnya kan, jadi rada rumit ini kedengarannya, padahal sebenarnya enggak. Ya jadi kalian pahamin yang ini aja lah, looping, list comprehension, branching, class and function, file operation, itu paling penting. Ini mah tambahan doang. Oke, saya lanjut deh. Oke, saya lanjut ke use case-nya. Di sini saya kasih tahu gunanya Python buat apa, contohnya ya di real case. Nah, ini fungsinya Python itu mainnya sebagai scripting, karena Python itu scripting language kan, bisa dibilang dia. Jadi Python itu emang kalau mau ngapa-ngapain kan cepet kan, kayak tadi mau nyatuin antara branching dengan list comprehension bisa di dalam satu baris gitu kan, jadi cepet banget lah. Nah makanya ini bisa kepake di competitive programming atau capture the flag. Kalau capture the flag itu buat hacking. Terus kalau misalkan mau jadi sysadmin, nah itu butuh banget tuh skill scripting, karena jadi sysadmin itu istilahnya harus males gitu, dibandingkan harus rajin tuh harus males justru kalau jadi sysadmin, karena segala-galanya itu lebih baik diautomasi daripada dikerjain manual seperti itu. Nah, scripting itu bisa dipakai buat membuat otomasi kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh iya. Gimana? Kalau dari yang abang tahu nih, Ya. secara compilation time, lebih cepat Python apa lebih cepat C sih? Secara teori kan lebih cepat C, tapi kalau yang abang tahu apa dari compile time? Saya belum pernah Sama runtime. Saya belum pernah compare compile time-nya sih sebenarnya. Tapi ya kalau secara teori pasti lebih cepat sih, karena dia lebih low level dibandingkan Python. Iya. Oh, ngerti. Jadi di compe sekitar 70% pakai C and the rest pakai Python. Iya, pasti pakai C atau masih plus kan. Ya, C++ sih. Kita pakainya C++. Iya kan? Oke, jadi itu Ya, oke. Saya lanjut dulu ya. Nah, di sini ada algorithm challenge. Contoh paling pertamanya. Ini saya buatnya simple aja biar cepat kan, karena waktunya bentar. Nah, ini misalkan diberikan input berupa ini kayak gini. Line pertama itu jumlah test case-nya. Terus line kedua dan seterusnya. Jadi dari ini kan line pertama jumlah test case nih. Yang line kedua dan seterusnya itu jumlah test case-nya itu sendiri. Misalkan kalau line pertamanya diisi 1, berarti kita cuma bisa nginputin lagi tambahan sebanyak 1 test case gitu. Cuma 1 doang. Kalau inputinnya 2, ini kan berarti jumlah test case-nya ada 2. Nah, makanya kita bisa inputin 2 line lagi di bawahnya. Nah, oke, jadi algorithm challenge ini gimana kerjanya ya? Jadi challenge di sini itu maksudnya gini. Misalkan di sini ada 1024 ya. Ada 1024. Nah, terus apa saya ini deh. Nah, misalkan ada 1024 di sini. Nah, saya mau gimana caranya saya tahu outputnya itu berupa gini. 1 ini kan ada angka 1, ada angka 0, ada angka 2, ada angka 4 kan. Nah, 1024 bisa nggak dibagi 1 gitu loh. Kalau 1024 itu bisa dibagi 1, bisa habis dibagi 1, maka dia increment 1 ini di outputnya. Nah, terus dicek lagi 1024 bisa nggak dibagi dengan 2? Dibagi dengan 0. Nah, kalau dibagi dengan 0 itu kan berarti infinity kan, nggak bisa kan, tidak terdefinisi bahkan. Maka ini nggak ditambahin lagi nih, masih 1 nih. Terus dicek kalau 1024 dibagi 2 itu habis nggak dibagi 2. Nah, karena 1024 dibagi 2 itu habis kan, maka dia jadi 2. Terus 1024 dibagi 4 habis nggak? Karena dia habis maka di outputnya jadi 3. Nah, maka hasilnya itu jadi 3 semuanya. Nah, ini makanya di sini kan saya taruh 3 di sini tuh contoh satunya. Jadi 1024 tuh outputnya 3.
Nah, kalau 4057 nih kan, ini kan kalau 2048 sama kan 3 kan, karena 2048 bagi 2 bisa, dibagi 0 nggak bisa, dibagi 4 bisa, dibagi 8 bisa, makanya 3 gitu. Nah, terus kalau 4057 saya hapus semua misalkan. Langsung aja di sini deh. Python 3 4057 tadi kan. 4057 kita bagi dengan 4. Nah, ini kan masih koma-komaan, berarti nggak habis kan. Kalau dibagi 0 nggak bisa tuh, division by 0. Kalau misalkan dibagi 5 koma-komaan, berarti nggak habis kan. Kalau dibagi 7 sama tuh, nggak bisa. Nah, makanya dia outputinnya 0 di sini. Nah, ini bisa pakai Python di solve dengan cara cepat. Nah, cara cepatnya kayak gini. Di sini saya ada sih. Nah, ini kalau kita jalani misalkan Python 3 algo, kita masukin 2048 sama 4057 ya tadi. Nah, ini kan 2048 ngutputin 3, 4057 ngutputin 0. Kayak gitu contohnya. Itu contoh yang algoritma, challenge algoritma. Nah, di sini ada try except juga nih. Nah, ini kan tadi ada yang nanya nih, kebetulan. Oke. Jadi di sini pertama kita bakal nyimpen counternya jadi 0. Oke, sebelum itu kita jelasin yang ini dulu saya. Nah, cases di sini kan masukin inputan kan awalnya kan. Nah, karena kalau pas kita jalanin nih, nah ini kan kita minta inputan nih. Misalkan kita inputin 2. Nah, berarti jumlah case-nya, jumlah test case-nya itu ada 2 kan. Maka di sini cases-nya ini isinya 2 gitu. Nah, terus for i in range cases di sini. Berarti karena cases-nya 2, kita bisa nginputin sebanyak 2 kali di sini, karena di dalam for loop-nya ini kan ada case integer input. Nah, untuk case pertama kita masukin 2048. Nah, di saat kita masukin 2048, dia bakal masuk ke dalam variabel case. Dan yang setelahnya itu bakal masuk ke dalam fungsi solver gitu kan. Nah, misalkan gini. Tuh, dia ngutputin 3. Nah, kenapa bisa? Karena gini. Di saat dia masuk ke fungsi solver, dia masukin hasil case tadi kan, 2048 tuh, dia masuk ke sini 2048, masuk ke 6, dan dia ngeset counternya 0. Setelah itu for x in string 6. Jadi saya anggap 2048 ini menjadi string gitu. Biar saya bisa looping satu-satu. 2-nya bisa saya looping satu-satu gitu. Jadi 2048 bagi 2, 2048 bagi 0. Nah, itu saya makanya jadiin string anggapannya. Nah, terus di dalamnya counter plus sama dengan 1 if. Nah, ini saya buat branching yang 1 baris. Jadi maksudnya gini, branching 1 baris tuh. Blok ini bakal dijalanin kalau blok ini true. Tapi kalau blok ini ternyata salah, dia bakal ngejalanin else-nya, yaitu 0 gitu. Jadi counternya bakal ditambah 1 kalau 6-nya alias 2048 tadi dibagi dengan integer x di modulo ya, ini bukan dibagi ya, sorry. Di modulo dengan integer x. X-nya ini kan awalnya string nih. Saya ubah lagi ke integer, tapi hasilnya 1 kan. Jadi 2 gitu dibagi di modulo dengan 2. Nah, itu 0 nggak? Kalau dia 0 berarti true kan? Kalau true berarti dia 1. Maka counternya ditambah 1 gitu. Nah, kalau misalkan nggak 0 berarti counternya ditambah 0 gitu. Kalau nggak habis dibagi berarti counternya ditambah 0, maka nggak ditambah, sama aja kan. Nah, terus kenapa ada try except di sini? Karena di sini ada 0. Tadi kan udah saya contohin nih, misalkan saya bagi 5 bagi 0. Nah, ini kan error kan? Zero division error, division by 0. Nah, ini masuk ke except dia. Karena dia error, maka saya taruh di sini try except. Jadi saat dia error, ya udah dia lanjutin aja, nggak perlu ditambah, nggak perlu diapa-apain, lanjutin aja, lanjut ke looping selanjutnya, iterasi selanjutnya. Nah, terus di akhirnya ya udah saya return counternya kan. Jadi 2048 tadi ngasilin 3 gitu. Nah, terus satu hal lagi nih. Sebenarnya DC juga bisa ya. Cuman nih saya lebih simpelnya itu kalau di Visual Studio Code, kalian bisa ngedebug codingannya dengan cara gini. Misalkan kita mau debug bagian ini, terus kita debug bagian ini. Nah, kalian tinggal klik nih yang merah-merah ini, namanya breakpoint. Gitu, misalkan kita jalaninnya pakai yang ini, run and debug, terus klik Python file. Nah,
Di sini jalan, oke udah jalan di sini. Dia bakal minta cases integer input kan. Oke, ini masih connect kan? Ya connect. Nah, cases integer input. Dia minta casesnya itu berapa? Ini kalau kita cek ke sini kan masih integer tuh. Nah, kalau misalkan kita jalanin 2, nah dia bakal berhenti di sini. Kena breakpoint yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat casesnya ini isinya berapa? 2 tuh, angka 2. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngedebug, nggak usah pakai print gitu. Jadi printf apa gitu kan kalau mau ngedebug tuh biasanya. Nah, ini nggak perlu, tinggal jalanin debugger nih bisa ngelihat otomatis tuh casesnya itu 2. Nah, kalau kita step di sini ada step over, ada step into, ada step out. Nah, kalau step over itu jalanin satu-satu. Kita jalanin, tak. Nah, dia masuk ke case. Nah, i-nya ini 0 kan? Karena range-nya itu 2. Berarti dia jalan dari 0 sampai 1. Itu i-nya. Nah, sekarang i-nya 0 nih. I-nya 0 masuk ke case. Kita diminta lagi inputan. Kita masukin inputan misalkan 2048. Oke. Nah, baru masuk tuh dia. Case-nya 2048. Ya kan? Nah, terus di sini bakal manggil solvernya yang di atas. Nah, kita step over lagi. Nah, tuh dia bakal ngitung. Counternya 0, 6-nya 2048. Kalau kita jalanin lagi, nah, X-nya ini adalah string dari 2. Tadi kan makanya saya bilang dia ngelooping dari tiap ininya kan, karena kita anggap ininya sebagai string gitu. Dia jadiin string 2. Nah, terus dia coba nih. Berhasil nggak dicoba nih? Kalau misalkan kita coba counter segala macam, ini kan tadi udah saya jelasin. Nah, dia bakal nambah counternya jadi 1. Karena ternyata 2048 dibagi 2 itu habis gitu, habis dibagi 2. Nah, tapi kalau misalkan di sini kan 0 tuh X-nya kan. Misalkan kita coba 2048 bagi 0. Masuk nggak ini? Nah, ternyata masuknya ke accept. Kenapa masuk ke accept? Karena tadi kan 2048 dibagi 0 itu dia bakal ngasilin error. Makanya kita terima dengan accept gitu. Nah, kenapa harus di accept? Karena kalau nggak di accept, programnya bakal berhenti karena error gitu. Itu fungsinya try accept tuh itu. Nah, di saat dia nge-accept, dia bakal continue alias melanjutkan lagi iterasi selanjutnya. Nah, makanya di sini dia ngetes yang angka 4. Nah, tuh angka 4. Dites lagi angka 4, ternyata counternya bener. Tes lagi angka 8, ternyata counternya bener. Masuk counter 3. Terus selesai, return counternya, tak, dia ngutputin 3. Gitu. Itu cara pakai debugger tuh kayak gitu. Kalau bagi yang belum tahu ya. Nah, ntar ini bakal ngejalanin i selanjutnya. Tuh i-nya 1, nih masukin lagi 4057 misalkan kayak tadi. Ini kita jalanin aja terus. Ini ngelihat animasinya juga kan kayak enak lah gitu. Nah, kalau udah selesai kayak gitu. Itu cara mendebug di Python biar cepat, nggak perlu printing lagi manual. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini buat challenge algoritmanya. Ini bukan challenge WCC-nya ya. WCC-nya ntar ada lagi challenge-nya. Tes. Connect nggak sih? Oh, Masuk. Aman bang. Oke, kalau nggak ada saya lanjutin ke CTF challenge. Ini kayaknya bakal makan waktu lama sih. Jadi gini, saya jelasin singkat ya. Jadi kita ada CTF challenge, ini bakal saya masukin juga ke dalam reponya di Daskom ntar di GitHub. Nah, jadi CTF challenge-nya ini saya ambil dari salah satu challenge warm up forensik yang ada di Comfest 12 kemarin yang diselenggarain sama anak-anak UI. Nah, oke. Di challenge-nya ini diberikan sebuah zip file. Nah, ini kita ada zip. Nah, ini kan ada Batman and Nightwing zip. Nah, kalau kita unzip itu ntar bakal keluar folder kayak gini nih. Nah, isi foldernya itu, ini kalau kita masuk ke foldernya, nah isinya itu kayak gini. Ada angka banyak kan, 0 sampai 358. Terus ada isi 2 file, ada Batman PNG sama Nightwing PNG, sama ada script.py. Nah, terus isi dari script.py-nya itu seperti ini. Tuh gini deh. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini isi dari script.py-nya.
Intinya dia tuh awalnya punya flagnya di read, ya, terus diubah menjadi binary kan flagnya, dia dibaca menjadi binary itu kayak tadi yang saya bilang. Nah terus untuk setiap binary-nya itu dicek, kalau binary-nya 1 dia copy Batman PNG ke ePNG yang alias dia iterasinya, ya kan, 0 berarti kalau iterasi ke 0 berarti 0.png, kalau iterasi ke 1 berarti 1.png dan seterusnya. Jadi kalau 1 itu Batman, kalau 0 itu Nightwing. Sebenarnya gitu sih, simpelnya kayak gitu. Terus dihapus flagnya. Nah makanya kita nggak bisa lihat flagnya kan. Nah jadi CTF itu apa sih? Nah tujuan dari CTF itu intinya kita nyari flag yang dimana flagnya ini string sebenarnya, tapi stringnya ini ada ketentuannya. Ketentuan dari stringnya adalah confess 12 bla bla isinya nih. Isinya tuh ada 0 sampai 9, A sampai Z, A besar sampai Z besar, underscore dan strip. Ini sebenarnya regex, jadi ya nggak usah dianggap rumit lah. Ini sebenarnya isinya itu angka atau huruf kecil atau huruf besar atau underscore atau strip tuh. Isi dari stringnya ya. Nah, intinya ya gampang. Berarti kan dia karena tadi ngubah angka 1 jadi Batman, biner 0 jadi Nightwing, ya tinggal kita reverse aja gitu. Kita lihat nih, kita ambil semua PNG-nya, ya kan, kecuali Batman dan Nightwing-nya karena kita nggak perlu, kita cuma perlu yang angka 0 sampai 358. Setelah itu kita sort, biar dia nge-sort dari 0 sampai 358. Nah setelah itu kita hitung file size-nya. Kalau ternyata file size-nya 0.png itu sama dengan batman.png, maka saya anggap dia sebagai binary 1. Nah, kalau ternyata file size-nya itu beda dengan Batman, yang alias dia file size-nya pastinya sama dengan Nightwing, maka saya anggap dia sebagai binary 0. Nah, setelah saya dapetin semua binary-nya, saya convert balik nih kan. Kalau ini dia nge-convert dari flag, di encode jadi hex ke integer ke binary, ya kan. Nah kalau ini saya balikin, berarti dari integer itu saya ubah ke hex, dari hex baru saya ubah ke string. Nah kalau saya jalanin CTF. Nah ini scriptnya nih, hasilnya sama kayak ini. Nah kalau saya jalanin di sini Python 3 CTF, nah ntar keluar tuh confess 12, ceritanya lagi iseng-iseng doang misalkan. Jadi ini isi flagnya ya, kayak gitu. Kalau yang belum ngerti CTF itu apa, ada sih videonya. Bukan video sih, ada slide-nya sebenarnya yang sebelum-sebelumnya, WCC sebelumnya. Oke, itu simpel doang buat CTF. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Masuk. Oke. Masuk. Patah-patah tapi. Belum ada, Bang. Belum ada ya? Oke lah. Ya, itu CTF challenge-nya. Terus saya ngasih tahu bonus stuff-nya dulu. Nah, jadi bonusnya itu di Python ada sebenarnya namanya walrus operator. Jadi walrus operator ini baru adanya di Python 3.8. Nah, di sini itu kita bisa langsung masukin kalau istilahnya kayak gini. Nah, misalnya di sini ada x.2 sama dengan input. Nah, ini maksudnya sebenarnya sama kayak gini. Kita ada x yang ini sama dengan input. Inputnya ini kan y atau n kayak gini, terus kita ada while x nya sama dengan y. Nah ini itu bisa diubah menjadi satu baris, yaitu jadi seperti ini. Nah tadi saya bilang kan Python itu kelebihannya cepat, makanya segala-gala bisa diubah jadi satu baris. Nah itu walrus operator itu fungsinya gitu, ngubah yang kayak gini jadi satu baris. Jadi x nya kan awalnya dimasukin jadi input nih, input masuk ke x, terus dicek x nya sama kayak y enggak. Nah itu bisa diubah jadi kayak gini aja gitu. Ini kalau kita jalanin, ntar kalian bisa coba sendiri ya juga. Walrus. Nah ini kan kalau dijalanin tuh no one. Tapi
kalau misalkan saya Y, tuh dia nanya lagi karena dia sama dengan Y. Nah, ini masuk ke while-nya lagi. Nah, terus di Python while itu ada else-nya gitu. Jadi kalau while-nya udah berhenti, dia bakal ngejalanin else-nya. Di Python tuh kayak gitu. Jadi selama while-nya masih jalan ya udah tuh jalan terus kan. Tapi kalau kita end atau masuk ke else-nya nih kan, nah tuh dia berhenti karena masuk ke else gitu. Itu buat walrus operator. Fungsinya banyak, bisa buat kayak gini, bisa buat kayak gini. Itu kan kalau di sini for nih walrusnya itu inputnya masukin ke X, terus X-nya dicek kayak gini. Ini if-nya juga saya buat walrus juga. Bisa segala macam lah. Kayak gitu. Ini yang ini juga salah satu contoh yang komanya hilang ya akhirnya. Python 3 walrus. Misalnya 10. Nah, ntar 0, bla bla, koma yang terakhir nggak ada. Nah, ini contohnya kayak gini. Cara cepatnya. Kalau mau lebih cepat lagi ya yang tadi tuh pakai list comprehension. Itu jauh lebih cepat. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini tentang walrus operator? Itu mau making sure aja sih, Bang. Gimana? Yang X tiba-tiba sama dengan itu istilahnya apa? Bukan equal to kan? Enggak, ini walrus operator. Walrus kan? Iya, walrus. Oh. Karena walrus operator berarti istilahnya walrus operation gitu. Ngerti. Iya. Jadi yang walrus itu titik 2 sama dengan itu. Iya, betul. Oke. Makanya ini saya masukin ke bonus stuff karena ini ya dibilang kayak tips and trick buat makin cepet. Terus ada yang kedua itu ada function type hints. Nah, jadi kan biasanya kalau nulis fungsi di Python itu kan nggak ada apa-apa kan. Misalnya kayak kalau bahasa C kan ada integer, berarti dia returnnya integer. Kalau ininya char, berarti returnnya char gitu kan. Kalau ini def doang kan nggak berarti gitu loh. Nah, makanya kita bisa pakai function type hints buat ngasih tahu bahwa ini tuh returnnya float loh, ini tuh returnnya non loh gitu, kayak gitu. Nah, terus di sini kan ada 5_000. Nah, jadi ini fitur baru di Python juga, Python 3.8. Kalau kita kayak gini, kita tambah 1 deh misalkan. Nah, outputnya 5001. Jadi underscore itu sebenarnya nggak berarti apa-apa. Dia cuman buat ngegampangin pembacaan. Karena kalau misalkan angkanya kayak gini, ini bacanya susah kan, nggak tahu gitu ini berapa. Nah, makanya ya udah kita bagi 3 aja kayak gini, biar lebih gampang bacanya. Nah, kalau gini kan gampang bacanya kan. Ini berarti 5, ya lebih dari 5 miliar ya, triliun kayaknya. Triliun. Gitu, itu gunanya underscore di Python itu cuman buat itu doang. Oke, itu buat function type hints. Ada yang mau ditanya nggak buat function type hints? Lanjut Bang. Lanjut, oke. Tanya banyak Bang. Kenapa? Itu dia cuma nge-hint doang kan Bang, jadi bukan menentukan kan Bang? Iya, cuman hint doang, cuman petunjuk doang. Oh ya, oke Bang. Nah, dia nggak menentukan tuh. Oke. Yuk, makasih Bang. Oke, sama-sama. Nah, ini the rest just Google it nih. Ya, intinya sisanya tinggal googling aja gitu. Jadi, sintaks itu bukan untuk diingat, tapi untuk dipahami. Makanya kalau misalkan lupa sintaks atau lupa nih fungsi walrus operator buat apa, walrus operator kayak gimana penulisannya, ya itu tinggal Google aja gitu. Yang penting paham. Karena saya pun kalau ditanya misalkan cara ngelist directory saat ini itu gimana, nah saya nggak tahu sintaksnya seperti apa. Saya tinggal cari aja di Google. Yang penting paham gitu sintaksnya itu maksudnya apa. Itu intinya. Oke. Sekian sih slide-nya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Nggak ada paling Bang kalau saya. Nggak ada deh. Yang lain? Kalau yang lain nggak ada, ya udah deh. Ntar sisanya tinggal bisa nanya di server aja selanjutnya. Buat WCC kali ini sampai sini dulu.
Ya, terima kasih atas kedatangannya. Ini saya stop dulu recordingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.